Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar? Baik. Hari ini kita bertemu lagi. Kita bersyukur ya, kita bisa bertemu. Tuhan sudah baik dengan kita dipertemukan di pembelajaran kali ini walaupun dengan tatap maya, tapi kita harus bersyukur karena masih bisa berkomunikasi dengan teman dan dengan guru-guru ya. Hari ini masuk semua ya? Iya, masuk Semua semua. ada 21 siswa. LKPD dan teksnya sudah diunduh di psikologi? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita masih berhubungan dengan pelajaran minggu kemarin tentang teks tanggapan. Masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Teks tanggapan. Nah, hari ini kita juga masih akan mempelajari hal yang sama karena kemarin kalian masih kesulitan dalam membedakan kritik, saran, dan kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu teks tanggapan dan ciri-cirinya. Kalian sudah presentasi juga. Hari ini juga kita masih akan membahas tentang teks tanggapan. KD yang akan kita pelajari, identifikasi informasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu merumuskan pengertian teks tanggapan dengan benar dan percaya diri. Kalian harus mampu mengidentifikasi kritik dari teks tanggapan. Kalian juga harus mampu mengidentifikasi sanggahan dari teks tanggapan. Kalian juga harus mampu mengidentifikasi pujian dari teks tanggapan. Kalian harus mampu menyimpulkan kritik dari teks tanggapan. Nah, kira-kira untuk apa sih kita belajar tentang teks tanggapan? Nah, dengan mempelajari teks tanggapan ini, kalian nantinya akan bisa memberikan tanggapan yang berupa pendapat, sanggahan, kritik, dan saran itu tentunya dengan bahasa yang baik, dan yang penting ini karakter orang Indonesia harus menyampaikannya dengan santun. Nah, itu. Jadi, kenapa kita belajar teks tanggapan adalah supaya bisa menyampaikan tanggapan itu dengan baik dan santun. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Miss Pauline ada beberapa kalimat. Di sini ada 2 kalimat. Silahkan dicermati baik-baik. Minta tolong Farel dibaca, Rel. Lukisan itu sudah bagus, namun bentuknya masih kurang proporsional. Oke. Kedua dibaca Cika. Penampilan penyanyi cilik itu benar-benar memukau penonton. Silakan, ada yang memberi komentar kenapa Miss Pauline menayangkan 2 kalimat ini. Kritik sama pujian. Kritik sama pujian. Benar tidak? Mana yang kritik? Namun bentuknya masih kurang proporsional. Menurut Farel itu adalah sebuah kritik. Yang lain setuju? Bukan sanggahan, Tom. Sanggahan atau kritik? Kalian pernah mendapat kritik dari seseorang mungkin? Ada yang pernah? Miss Pauline nih pernah mendapat kritik ketika mengajar. Miss mengajarnya terlalu cepat. Kita lihat nomor 2 dulu. Menurut Farel tadi adalah sebuah pujian. Setuju semua? Setuju, Miss. Setuju ya, karena itu memang memuji tentang penampilan penyanyi cilik. Nah, sekarang kalimat selanjutnya. Ada 2 kalimat lagi. Tolong dibaca. Siren. Baiknya tugas selama pembelajaran daring tidak ditunda-tunda supaya tugas tidak menumpuk dan kita tidak kerepotan menyelesaikannya. Oke, sekarang yang kedua. Sebenarnya saya setuju dengan aksi para warga untuk protes tentang RUU Cipta Kerja. Akan tetapi, aksi itu seharusnya tidak anarkis dan tidak merugikan warga yang lainnya. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Ini kalimat apa? Saran sama itu kalimat sanggahan. Saran sama sanggahan, Mas. Saran dan sanggahan. Ada yang ditanyakan sampai di sini. Sudah punya gambaran tentang kritik, saran, sanggahan, dan pujian? Pujian itu sesuatu yang bagus. Kalau kritik itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang buruk. Saran itu memberi saran berarti memberikan solusi yang baik. Seperti apa? Terus kemudian kalau sanggahan itu berarti berisi penolakan yang disampaikan dengan cara yang sopan dan santun. Miss Pauline akan tunjukkan teks dulu, buah teks baru yang harus kalian analisis nanti dengan judul Fenomena Pembelajaran Daring Akibat Pandemi COVID-19. Yuk, kita baca dulu bersama-sama. Fenomena pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Dari teks itu tadi, silakan kalian buka. Di situ sudah ada langkah kegiatan dan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan bisa kalian kerjakan dan kita kembali berdiskusi melalui psikologi ya, seperti kemarin. Silakan kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di psikologi. Misal di situ tidak ada sanggahan atau tidak ada kritik. Nah, kamu boleh membuat
sanggahan atau kritik sesuai dengan topik yang ada di dalam teks itu. Nah, jika kalian ragu-ragu, boleh kalian tanyakan di forum diskusi kita hari ini. Yang sudah kita Miss Pauline publish nih tadi ya, kita diskusi di situ. Ya. Begitu, ada yang ditanyakan? 20 menit lagi kita akan bertemu kembali ke Google Meet dan kita akan melakukan presentasi atau membahas pekerjaan yang sudah kalian susun. Semua bergabung ya. Nah, sekarang silahkan kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di LKPD. Devina ya? Oh ya. Oke, yuk Dev. Yang nomor 1, untuk memberitahukan kekurangan atau kesulitan siswa, guru, dan orang tua dalam pelaksanaan daring atau pembelajaran online di rumah. Ya, yang lain? Setuju dengan jawaban Devina? Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat berkaitan dengan kekurangan atau kesulitan siswa, guru, orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Nomor 2, berisi pendapat dan fakta, menggunakan kalimat aktif, berisi kritik, saran, pendapat, dan lain-lain, berstruktur evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Ya, oke. Nomor 4, Vincent. Jawabannya siswa memiliki kesulitan untuk belajar online karena tidak adanya kuota pulsa. Terus orang tua lebih memilih membeli beras untuk makan daripada buat belajar. Itu adalah kritik ya. Setuju? Ada yang mau menambahkan? Setuju. Punya Ken apa kritiknya? Yang mata pelajaran matematika dan IPA juga, Miss. Itu kritik. Sekarang nomor 5, Vincent. Aku jawabnya sarannya ini, Ya. jika disimpulkan dari teks tersebut, sebaiknya tugas dikurangi atau dibuat lebih menyenangkan agar dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan para murid. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Lebih jelas hari ini atau lebih jelas dari kemarin? Hari ini. Sudah tahu ya bedanya sanggahan dan kritik ya? Sanggahan itu kita menyampaikan penolakan, kita tidak setuju dengan sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang halus, yang santun, dan kita itu diterima orang, itu sanggahan. Tapi kalau kritik itu langsung kejelekannya yang disoroti. Nah, tapi ingat lagi ketika memberi kritik jangan langsung menyakiti hati orang lain, tapi disampaikan dulu hal positifnya apa, kemudian baru kita mengkritik. Ada yang tanya? Kalau tidak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Teks tanggapan. Teks tanggapan. Apa saja yang kita pelajari? Kalimat sanggahan, Kalimat sanggahan, kritik, pujian, saran. Nah, keempatnya itu sama atau berbeda? Beda. Nah, bedaannya kalian sudah bisa menentukan contoh-contohnya, berarti kalian pasti bisa membuktikan atau menentukan perbedaannya. Sebelum kita akhiri materi sedikit untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang menyimpulkan teks tanggapan. Kalian harus bisa menyimpulkan isi dari teks tanggapan. Nah, caranya seperti apa? Dilihat ya ini ya. Cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan cermat, kemudian menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Membuat simpulan. Nah, untuk membuat simpulan yang baik dan dapat dimengerti, perlu memperhatikan yang pertama. Simpulan itu adalah hasil dari analisis paragraf yang sudah dibaca. Simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. Kemudian yang ketiga, simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Jadi cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, kalau Miss Pauline lihat kalian sudah bisa menentukan isi dari teks tadi, berarti kalian sudah bisa membuat simpulan dari teks tanggapan. Nah, diperhatikan lagi yang penting dalam membuat simpulan teks tanggapan itu harus teliti. Ada yang tanya? Ada yang kesulitan? Nggak ada. Sudah bisa semua? Sudah bisa pada sebelumnya ya? Iya. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian silakan mengerjakan penilaian harian teks tanggapan ya. Pauline publish silakan dikerjakan.
dengan cermat, dengan teliti, sehingga nilainya bisa di atas KKM semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Minta tolong Devina untuk menutup dalam doa. Mari teman-teman dan Miss Pauline kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu hari ini. Kami sudah bisa melakukan pembelajaran online dengan baik. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Devina. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih, Miss. Ya.